Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 3 aplikasi pinjaman online yang mana 3 aplikasi pinjaman online ini tuh kurang enak digalbay. Dalam arti ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini, sudah pasti data kalian akan masuk ke slik OJK atau BI checking. Jadi kalian akan mengalami yang namanya penolakan ketika ingin mengajukan pinjaman dimanapun, mau itu di pinjaman online ataupun juga di bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Tidak hanya itu, untuk aplikasi ini juga untuk debt collector lapangannya itu sudah cukup merata ya. Jadi pasti kalian juga akan dikunjungi oleh tim lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tersebut. Lalu aplikasi apa saja? Simak video ini sampai habis. Yang pertama sudah pasti aplikasi Akulaku. Yang kedua aplikasi Kredipo, dan yang ketiga ada aplikasi Tunaiku. Nah, ketiga aplikasi pinjaman online ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang cukup besar dan juga cukup populer. Dan untuk aplikasi-aplikasi ini sudah bekerja sama dengan perusahaan bank ya. Jadi jikalau kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online ini, sudah pasti kalian akan masuk ke slik OJK atau BI checking ya. Yang mana ketika kalian masuk ke slik OJK atau BI checking, kalian itu akan mengalami yang namanya penolakan ketika ingin mengajukan pinjaman lagi, apalagi ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam nominal yang cukup besar ya. Tidak hanya itu, juga kalian akan dikunjungi oleh debt collector lapangan dari 3 aplikasi pinjaman online ini, karena memang untuk 3 aplikasi pinjaman online ini keberadaan debt collector lapangannya sudah cukup merata ya di seluruh wilayah. Mungkin ada juga aplikasi-aplikasi lain yang memang debt collector lapangan itu sudah cukup merata seperti Kredit Pintar ya, Home Credit, itu untuk debt collector lapangannya sudah cukup merata. Namun untuk 3 aplikasi ini tuh sudah dipastikan pasti ada debt collector lapangannya. Kalau mungkin kayak Kredit Pintar itu di luar Pulau Jawa masih kayak random ya, masih ada yang didatangin atau tidak. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini tuh sudah pasti ada debt collector lapangannya, karena banyak informasi yang masuk juga yang mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini yang berada di luar Pulau Jawa itu sudah ada yang didatangi oleh debt collector lapangannya. Jadi buat 3 aplikasi pinjaman online legal ini sebenarnya ini kurang enak digalbay ya. Jadi kalau misalkan kalian ada uang lebih dan kalian masih bisa membayarnya, kalian bayarkan saja aplikasi-aplikasi ini ya, karena takutnya ini akan menghambat ketika kalian ingin mengajukan pinjaman lagi di kemudian hari, mungkin di bank ya, buat kalian butuh untuk modal usaha atau mungkin buat apa, pastinya kalian akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan kalian ingin mengajukan pinjaman di bank ya, itu akan terhambat ketika kalian masuk ke slik OJK atau mengalami gagal bayar di 3 aplikasi ini. Nah, tapi buat kalian yang memang belum siap untuk membayar atau sudah tidak sanggup membayar ya, kalian juga jangan pernah memaksakan untuk membayar ya. Jadi kalian tidak perlu memaksakan ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online ini ya. Jadi kalian jangan pernah takut dengan resiko-resikonya, dan sebenarnya masuk slik OJK atau BI checking itu beresiko buat versi orang-orang yang memang di kemudian hari itu berencana untuk mengajukan pinjaman lagi di bank maupun di lembaga keuangan lainnya. Namun buat kalian yang mungkin tidak ada niatan atau tidak punya rencana akan mengajukan pinjaman lagi ya, ini tidak akan beresiko ya buat kalian. Mungkin ya resikonya hanya dikunjungi oleh debt collector lapangan saja, dan itu pun juga sebenarnya bukan resiko yang berat ya. Dan kalian juga pasti tahulah dan paham bagaimana cara menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, karena tidak perlu ada yang ditakuti oleh kunjungan debt collector lapangan, karena tugas mereka itu hanya sama ya kayak di si online, mengingatkan tagihan kita yang sudah tertunggak. Mereka itu tidak diperbolehkan untuk mengambil uang secara tunai kepada kita, apalagi menyita barang ya, karena untuk pembayarannya itu harus secara online, dan pembayarannya juga harus secara online ya, tidak boleh dilakukan secara offline. Untuk mengambil tagihan secara tunai saja itu tidak boleh, apalagi untuk menyita barang itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti dengan kunjungan debt collector lapangan. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini sudah pasti masuk ke slik OJK atau BI checking. Dan untuk tim lapangan atau debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini sudah cukup merata di seluruh wilayah. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.